Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem saraf otonom yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Safa Rizky Nur Aliza dari kelas 11A absen 26. Perkenalkan, nama saya Cynthia Vitasari dari kelas 11A nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Tirza Salumita Margono dari kelas 11A nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ardelia Indira Putri dari kelas 11A nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Fikania Ilham Sejati dari kelas 11A nomor absen 30. Berikut sistem saraf otonom kolinergik dari kelompok 6. Sistem saraf otonom atau SSO disebut juga sebagai sistem saraf visceral, bekerja pada otot polos dan kelenjar. Fungsi dari SSO adalah mengendalikan dan mengatur jantung, sistem pernapasan, saluran gastrointestinal, kandung kemih, mata, dan kelenjar. SSO bekerja pada otot polos, tetapi SSO merupakan sistem saraf involunter yang kita tidak atau sedikit bisa dikendalikan. Kita bernapas, jantung kita berdenyut, dan peristaltik terjadi tanpa kita sadari. Dua peringkat neuron dalam komponen otonom pada sistem saraf perifer. Yang pertama, neuron aferen atau sensorik. Neuron aferen mengirimkan impuls ke SSP, di mana impuls itu diinterpretasikan. Yang kedua, neuron eferen atau motorik. Neuron eferen menerima impuls informasi dari otak dan meneruskan impuls ini melalui medula spinalis ke sel-sel organ efektor. Jalur eferen dalam sistem saraf otonom dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Saraf simpatik dan parasimpatik termasuk ke dalam sistem saraf tak sadar. Saraf simpatik berpangkal pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, sedangkan saraf parasimpatik berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Cara kerja saraf simpatik dan parasimpatik beragam dan sangat penting untuk mengatur beberapa fungsi tubuh supaya tetap stabil. Saraf sebagai sistem koordinasi atau pengatur seluruh aktivitas tubuh manusia mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi, pengendali atau pengatur kerja, dan pusat pengendali tanggapan. Pertama, saraf sebagai alat komunikasi antara tubuh dan dunia di luar tubuh. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Karena ada indera, dengan mudah kita dapat mengetahui perubahan yang terjadi di luar tubuh kita. Kedua, saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja organ tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Saraf sebagai pusat pengendali tanggapan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan di sekitarnya. Karena saraf sebagai pengendali kerja alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat tubuh. Saraf simpatik. Saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik dan umumnya berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Contohnya, mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Berikutnya adalah fungsi saraf simpatik. Saraf simpatik memiliki 10 fungsi. Yang pertama, mempercepat denyut nadi. Yang kedua, mempersempit diameter pembuluh darah. Yang ketiga, memperlambat proses pencernaan. Yang keempat, memperkecil bronkus. Yang kelima, menurunkan tekanan darah. Yang keenam, memperlambat gerak peristaltis. Yang ketujuh, memperlebar pupil. Yang kedelapan, menghambat sekresi empedu. Yang kesembilan, menurunkan sekresi ludah. Yang kesepuluh, meningkatkan sekresi adrenalin. Saraf simpatik. Cara kerja sistem saraf simpatik berlawanan dengan cara kerja sistem saraf parasimpatik. Keduanya mengontrol sebagian besar organ dalam tubuh.
Ada dua jenis neuron yang terlibat dalam transmisi impuls atau sinyal melalui saraf simpatik, yaitu preganglionik dan postganglionik. Neuron preganglionik berasal dari daerah thoracolumbalis dari sumsum tulang belakang dan menuju ke ganglion, di mana mereka bersinapsis dengan neuron postganglionik. Kemudian, di sana neuron postganglionik memanjang ke sebagian besar tubuh. Pada sinapsis dalam ganglia, neuron preganglionik melepaskan asetilkolin, sebuah neurotransmitter yang mengaktifkan reseptor nikotinik asetilkolin pada neuron postganglionik. Untuk mencapai organ dan kelenjar target, akson harus menempuh perjalanan jauh dalam tubuh. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Kemudian fungsi dari saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubung-hubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Kemudian untuk fungsi saraf parasimpatik, yang pertama adalah menghambat denyut jantung, yang kedua memperlebar diameter pembuluh darah, yang ketiga mempercepat proses pencernaan, yang keempat memperlebar bronkus, yang kelima menaikkan tekanan darah, yang keenam mempercepat gerak peristaltis, yang ketujuh mempersempit pupil, yang kedelapan mempercepat sekresi empedu, yang kesembilan menaikkan sekresi ludah, dan yang kesepuluh menurunkan sekresi adrenalin. Perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, bisa dilihat di dalam gambar, perbedaan anatar saraf simpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang, menempel pada sumsum tulang belakang, sehingga mempunyai urat praganglion pendek. Sedangkan saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Dilihat dari ganglionnya, yang pertama saraf simpatik. Ganglion pada saraf simpatik berada dekat sumsum tulang belakang. Serabut praganglion saraf simpatik berukuran pendek, sementara serabut pasca ganglionnya berukuran panjang. Yang kedua adalah saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik memiliki serabut praganglion yang berukuran panjang dan serabut pasca ganglion yang pendek. Ganglia neuron parasimpatik terletak di dekat atau di dalam organ target. Kemudian dilihat dari cara kerjanya. Yang pertama simpatik merangsang kerja organ, yang kedua parasimpatik menghambat kerja organ. Perbedaan fungsi saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik 1. Memperbesar pupil mata. 2. Menghambat keluarnya air ludah atau saliva. 3. Meningkatkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas. 4. Menghambat sekresi enzim pada kelenjar pencernaan. 5. Menghambat kontraksi kandung kemih atau vesika urinaria. 6. Mempercepat denyut jantung. 7. Menambah volume darah. 8. Memperbesar pembuluh darah koroner. 9. Mempersempit pembuluh darah arteri paru-paru dan arteri pada organ kelamin. 10. Melebarkan cabang tenggorok atau bronkia. 11. Mengerutkan kura atau limpa. 12. Menyebabkan kontraksi atau meremas rahim pada saat kehamilan dan relaksasi rahim pada saat tidak ada kehamilan. Saraf parasimpatik. Pertama, mengecilkan pupil mata. Kedua, membantu keluarnya air ludah. Ketiga, menurunkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas. Keempat, menstimulasi sekresi enzim pada kelenjar pencernaan. 5. Mengerutkan kantung kemih. 6. Memperlambat denyut jantung. 7. Mengurangi volume darah. 8. Mempersempit pembuluh darah koroner. 9. Memperbesar pembuluh darah arteri paru-paru dan arteri pada organ kelamin. 10. Mempersempit cabang tenggorok. 11. Melebar kura. 12. Tidak terpengaruh pada kontraksi dan relaksasi rahim. Persamaan saraf simpatik dan parasimpatik. Peranan utama komponen simpatik dan parasimpatik sistem saraf otonom
pada divisi motoris dalam mengatur fungsi tubuh bagian internal. Pada saraf simpatik dan saraf parasimpatik terdapat penghubung antara sistem saraf pusat dan efektor yang dinamakan ganglion. Pengertian parasimpatomimetika atau kolinergik. Parasimpatomimetika adalah sekelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan parasimpatis atau SP, karena melepaskan neuron asetilkolin atau ACH di ujung-ujung neuronnya. Tugas utama SP adalah mengumpulkan energi dari makanan dan menghambat penggunaannya. Singkatnya, berfungsi sebagai asimilasi. Bila neuron SP dirangsang, timbullah sejumlah efek yang menyerupai keadaan istirahat atau tidur. Efek kolinergis VAL yang terpenting seperti: pertama, stimulasi pencernaan dengan jalan memperkuat peristaltik dan sekresi kelenjar ludah dan getah lambung atau HCl, juga sekresi mata, memperkuat sirkulasi, antara lain dengan mengurangi kegiatan jantung, vasodilatasi, dan penurunan tekanan darah. Kedua, memperlambat pernafasan, antara lain dengan menciutkan bronki, sedangkan sekresi dahak diperbesar. Ketiga, kontraksi otot mata dengan efek penyempitan pupil atau miosis dan menurunnya tekanan intraokuler, akibatnya lancarnya pengeluaran air mata. Yang keempat, kontraksi kantung kemih dan ureter dengan efek mempercepat pengeluaran urin. Yang kelima, dilatasi pembuluh dan kontraksi otot kerangka. Keenam, menekankan SSP setelah pada permulaan menstimulasinya. Reseptor kolinergik. Menurut sifat kerjanya, reseptor kolinergik atau sering disebut kolinoseptor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reseptor muskarinik dan reseptor nikotinik, berdasarkan afinitas terhadap zat yang bersifat sebagai kolinomimetik. A. Reseptor muskarinik. Selain berikatan dengan ACH, reseptor muskarinik juga berikatan dengan muskarin, yaitu suatu alkaloid yang terdapat pada jamur beracun. Reseptor muskarinik ini menunjukkan afinitas yang lemah terhadap nikotin. Reseptor muskarinik dapat ditemukan dalam ganglia sistem saraf efektor dan organ efektor otonom seperti jantung, otot polos, otak, dan kelenjar eksokrin. Kelima reseptor M tersebut terdapat dalam neuron dan juga ditemukan reseptor M1 di dalam sel parietal lambung, reseptor M2 di dalam otot jantung dan otot polos, serta reseptor M3 di dalam kelenjar eksokrin dan otot polos. B. Reseptor nikotinik. Selain mengikat ACH, reseptor ini dapat mengenal nikotin dan afinitasnya lemah terhadap muskarin. Pada tahap awal, nikotin memang memacu reseptor nikotinik, namun setelah itu nikotin akan menyekat reseptor nikotinik sendiri. Reseptor nikotinik terdapat dalam SSP, medula adrenal, ganglion otonom, dan pada sambungan saraf otot atau myoneural junction. Obat-obat nikotinik akan memacu reseptor nikotinik di ganglion otonom dan yang terdapat pada sambungan saraf otot. Misalnya, reseptor nikotinik di ganglion dihambat secara selektif oleh hexametonium, sedangkan reseptor nikotinik pada sambungan saraf otot dihambat secara spesifik oleh tubokurarin. Obat-obat kolinergik. Obat-obat kolinergik atau agonis kolinergik ialah obat yang bekerja secara langsung atau tidak langsung meningkatkan fungsi neurotransmitter asetilkolin. Kolinergik juga disebut parasimpatomimetik karena menghasilkan efek yang mirip dengan perangsangan sistem saraf parasimpatis. Obat-obat kolinergik memiliki 3 indikasi utama, yaitu 1. Menurunkan tekanan intraokular pada pasien glaukoma atau operasi mata. Yang kedua, mengobati atoni saluran cerna atau vesika urinaria. Yang ketiga, untuk mendiagnosis dan pengobatan miastenia gravis.
Beberapa obat kolinergik merupakan antidotum penting untuk obat-obat blokade neuromuskular, antidepresan trisiklik, dan alkaloid belladonna. Obat-obat kolinergik memperlihatkan efeknya dengan menunjukkan salah satu dari dua cara, yaitu bekerja mirip dengan asetilkolin atau menghambat destruksi asetilkolin oleh enzim asetilkolinesterase di tempat-tempat reseptornya. Obat-obat kolinergik merangsang reseptor kolinergik, karena itu kerjanya mirip dengan asetilkolin endogen. Obat-obat golongan ini dapat dikelompokkan berdasarkan spektrum efeknya, yaitu muskarinik atau nikotinik, dan mekanisme kerjanya, yaitu yang bekerja langsung pada reseptor asetilkolin atau secara tidak langsung melalui penghambatan asetilkolinesterase. Beberapa obat seperti neostigmin termasuk dalam lebih dari satu subkelas. A. Ester kolin atau kolinergi kerja langsung. Golongan kolinergi kerja langsung ini meliputi ester kolin, asetilkolin, metakolin, karbamoilkolin, dan betanikol, dan alkaloid alamiah, muskarin, pilokarpin, nikotin, lobelin. Beberapa obat sintetik, oxetremorin, dimetilfenilpiperazinium, DMPP, masih terus diteliti. Di antara anggota-anggota subkelas ini, terdapat perbedaan dalam spektrum efek, potensi stimulasi muskarinik dan nikotinik, dan farmakokinetiknya. Kedua macam perbedaan ini memengaruhi penggunaan kliniknya. Mekanisme kerja. Agonis kolinergik bekerja mirip dengan kerja asetilkolin pada reseptor kolinergik. Obat-obat ini berkaitan dengan reseptor pada membran sel-sel organ target, mengubah permeabilitas membran sel, dan mempermudah pengaliran kalsium dan natrium ke dalam sel yang menyebabkan stimulasi otot. Efek samping. Biasanya, efek samping dihasilkan oleh efek-efek non-spesifiknya pada sistem saraf parasimpatik. Agonis kolinergik yang berkaitan khusus dengan reseptor di sistem saraf parasimpatik menimbulkan efek parasimpatomimetik yang tidak diinginkan di luar organ target. Sebagai contoh, penggunaan betanikol mengurangi retensi urin, juga dapat meningkatkan motilitas saluran cerna yang dapat menimbulkan mual, kembung, muntah, kram usus, dan diare. Berikut sediaan agonis kolinergik. Yang pertama ada asetilkolin, merupakan senyawa amonium kuartener dengan aktivitas muskarinik dan nikotinik serta tidak dapat menembus membran sel. Yang kedua ada metakolin, masa kerja lebih lama, resisten terhadap hidrolisis oleh kolinesterase non-spesifik, relatif resisten terhadap hidrolisi oleh ACH. Yang ketiga ada karbakol, merupakan ester asam karbamat yang juga merupakan substrat yang tidak cocok untuk asetilkolinesterase. Yang keempat ada betanikol, mempunyai struktur kimia yang berkaitan dengan ACH, bekerja secara langsung memacu reseptor muskarinik. Yang kelima ada pilokarpin, merupakan suatu amin tersier yang stabil terhadap hidrolisis oleh asetilkolinesterase, termasuk obat yang lemah dibanding dengan asetilkolin dan turunannya. B. Obat antikolinesterase atau kolinergik kerja tidak langsung. Antikolinesterase menghambat enzim asetilkolinesterase yang menguraikan ACH menjadi asetat dan kolin, sehingga ACH menumpuk di tempat reseptor ACH. Akibatnya, stimulasi reseptor kolinergik di seluruh tubuh berlangsung lebih lama. Dalam golongan ini kita kenal dua kelompok obat, yaitu yang pertama ada golongan karbamat, yaitu ester asam karbamat. Yang kedua ada golongan fosfat, yaitu ester asam fosfat. Selanjutnya, mekanisme kerja. Obat-obat antikolinesterase meningkatkan kadar dan efek ACH pada reseptor dalam SSP atau ganglia otonomik, pada sel-sel efektor di viscera, dan pada motor end plate bergantung pada tempat kerja, dosis obat, dan masa kerjanya. Obat-obat ini dapat memberikan efek stimulasi atau efek depresi pada reseptor kolinergik. Efek samping.
Efek samping yang umum terjadi berupa efek parasimpatomimetik pada mata berupa penglihatan kabur, penurunan akomodasi miosis, pada kulit akan keluar banyak keringat, pada saluran cerna akan terjadi peningkatan salvias, kembung, mual, muntah, kram usus, dan diare. Yang kedua ada efek brokontriksi, nafas terasa pendek, mengi atau terasa tegang di dada, vasodilatasi, dan pengurangan kontraksi otot jantung. Yang ketiga ada efek pada SSP yang berupa iritabilitas, ansietas atau rasa takut, dan terjadi kejang. Berikutnya, sediaan-sediaannya. Yang pertama ada fisostigmin. Fisostigmin merupakan amin tersier suatu alkaloid, senyawa nitrogen yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada edrofonium. Edrofonium adalah suatu amin kuartener yang mempunyai kerja mirip dengan neostigmin. Dan bila dibandingkan dengan neostigmin, obat ini lebih cepat diserap dan masa kerjanya lebih singkat, sekitar 10-20 menit. Penggunaan klinisnya untuk miastenia gravis, kelemahan pada otot. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih.